Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Miss Anggi akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggi Wulansari. Anak-anak bisa memanggil saya dengan Miss Anggi. Hari ini, Miss Anggi akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Sang Piatu Menjadi Raja. Miss Anggi menemukan buku dongeng ini di dalam elektronik buku yang ada di SD Muhammadiyah Prambanan. Dalam cerita dongeng tersebut, Miss Anggi akan membawakan dongeng, yaitu cerita tentang sang piatu belajar sholat dan sang piatu belajar bercocok tanam. Di sini terdapat dua tokoh dalam cerita ini, yaitu yang pertama ada sang piatu. Sang piatu sendiri adalah sebagai pemeran utamanya. Dan yang kedua adalah ada neneknya sang piatu. Kita langsung saja mulai ya. Nah, bisa dilihat di sini. Sang piatu belajar sholat. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang laki-laki yatim piatu dengan neneknya yang tinggal di pondok ladang. Sejak ibu bapaknya meninggal, kira-kira 10 tahun yang lalu. Ia tinggal bersama neneknya di sebuah gubuk berbilik bambu di ladang yang ada di lereng bukit di daerah Bengkulu Selatan. Tempat itu jauh dari perkampungan banyak orang. Di tengah dan di beberapa sudut ladang ada beberapa pohon yang dibiarkan tumbuh untuk peneduh. Pohon-pohon itu digunakan oleh sang piatu untuk mengikat tiang pancang, baling-baling bambu yang senantiasa berputar menantang angin kencang. Pondok bambu dan ladang itu dikelilingi hutan yang masih ditumbuhi berbagai jenis pohon besar yang dahannya menjulur lebar disertai daunnya yang lebat dan bergumpal-gumpal. Beberapa pohon besar batangnya ditumbuhi kedaka yang tumbuh bersusun berundak-undak. Batang-batang rotan pun tumbuh subur menjulur bersilangan dari satu pohon ke pohon yang lain. Kini usia sang piatu menginjak 15 tahun. Setiap hari ia belajar sholat dari neneknya. Ia pun diajari bertani dan berdagang hasil kebun sedikit demi sedikit. Ini merupakan gambar ketika sang piatu membantu neneknya bertanam dan menjual hasil-hasil tanamnya. Dalam berhitung dagang, harga barang hasil berkebun setiap biji atau setiap ikatnya disesuaikan dengan pecahan uang yang ada pada zaman itu. Misalnya, 1 ikat sayur 1 rupiah, 1 ikat ubi 5 rupiah, dan sebuah durian 10 rupiah. Ia hanya bisa berhitung dengan menghafal bentuk, rupa, dan jenis pecahan uang yang ada. Harga seluruh dagangnya tidak pernah lebih dari 50 rupiah saja setiap harinya. Kemudian, sang piatu belajar bercocok tanam. Ia pun rajin berkebun di ladang yang digarap bersama neneknya. Bertanam jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, dan sayur-sayuran yang telah menjadi pekerjaan dan keahliannya. Tanaman sayuran yang paling sering ia tanam ada tomat, cabai, mentimun, kacang panjang, dan bawang daun. Untuk menanam sayuran, pertama-tama ladang dibuka dengan membersihkan rumput-rumput liar dan jerami bekas ladang padi yang sudah dipanen. Jerami-jerami yang sudah ditebas dengan parang dikumpulkan dan ditumpukan menjadi beberapa gundukan serta dibiarkan mengering oleh panas matahari. Nek, mengapa jerami-jerami ini harus kita tumpuk?
Biarkan saja bertebaran di tanah. Tanya sang piatu penasaran. Dengan perlahan neneknya menjawab, kalau dibiarkan bertebaran, nanti kita sulit mengemburkan tanah dan membuat jalur-jalur pematang tempat kita menanam sayuran. Jerami dan rumput-rumput kering itu kelak kita jadikan penutup tanah yang sudah digemburkan agar tetap lembab. Lagi pula, setelah jerami itu membusuk akan menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman kita. Oh, begitu. Sekarang aku sudah paham, Nek, kata sang piatu sambil mengusap keringat di dahinya. Kemudian melanjutkan bekerja bersama neneknya. Tanah yang sudah dibersihkan itu digali dengan garpu, dalamnya kira-kira 30 cm. Tanah galian itu dipindahkan ke sampingnya, tempat membuat pematang yang digemburkan dengan dicangkul. Pematang itu tingginya 30 cm, lebar setengah meter, dan panjangnya 20 meter. Disesuaikan dengan kemiringan tanah. Bekas galian itu di antara satu pematang dengan pematang lainnya menjadi tempat berjalan sang piatu dan neneknya pada saat menanam, menyiram, atau menyiangi rumput. Pematang tanah yang sudah digemburkan itu tidak boleh diinjak ya, supaya tidak padat, kata nenek mengingatkan cucunya. Mengapa tanah buat menanam sayuran kita tidak boleh padat, Nek? Tanya sang piatu lagi. Kalau tanahnya padat, air hujan susah meresap ke dalam tanah dan akar tanaman sulit menjalar mencari sari-sari makanan dari tanah. Kalau tanaman kekurangan sari makanan dari tanah, tanaman akan susah tumbuh. Jadinya kerdil atau bisa jadi mati. Tanaman kerdil tak akan menghasilkan daun sayuran atau buah sayur yang subur. Nah, tidak jauh berbeda dengan manusia. Kalau malas makan, badannya pun kurus. Kalau malas belajar, ilmunya sedikit dan otaknya kurang pintar alias bodoh. Kalau malas berlatih bekerja, ototnya lemah. Kalau bekerja cepat lelah dan ia tidak akan terampil dalam bekerja, ujar nenek yang bersemangat memberi pelajaran hidup kepada cucunya. Cecam, setuju. Nek, aku tidak mau berotak bodoh, berotot lemah, dan malas bekerja, jawab sang piatu menimpali omongan neneknya. Sambil bercakap-cakap, mereka terus bekerja. Dengan berbagai tugas, sang piatu menggali tanah dengan garpu. Sang nenek mengemburkannya dengan cangkul. Sebelum ditanami, tanah gembur itu dilubangi 10 cm dan diberi pupuk kandang yang diaduk dengan tanah. Kemudian, tanah dan pupuk kandang di setiap lubang yang akan ditanami itu ditutupi dengan jerami dan rumput kering agar tetap lembab dan tidak tergerus oleh curahan air hujan. Setelah dibiarkan kira-kira 3 hari, lubang-lubang tanah yang sudah diberi pupuk itu akan ditanami dengan bibit sayuran yang dicabut dari tempat persemaiannya. Bibit cabai dan tomat yang sudah tumbuh kira-kira tingginya 20 cm di persemaian dicabut dengan hati-hati, kemudian ditanam di lubang yang sudah disediakan dengan jarak setengah meter antara satu dengan lainnya. Adapun mentimun dan kacang panjang ditanam dengan cara bijinya langsung ditanam di pematang yang digemburkan dengan jarak setengah meter. Nah, supaya kelihatan bagus dan mudah perawatannya, setiap jenis tanaman itu ditanam dalam jalur-jalur pematang yang berbeda. 5 jalur pematang untuk tomat, 5 jalur untuk cabai, 3 jalur untuk mentimun, dan sisanya 2 jalur pematang lagi untuk kacang panjang. Setelah tanaman itu tumbuh, terutama untuk kacang panjang, harus diberi lanjaran yang dibuat dari bilahan bambu. Lanjaran bambu itu lebarnya 3 cm, tingginya 1,5 cm,
ditancapkan di sebelah tanaman tempatnya merambat. Satu tanaman, satu lanjaran. Untuk tanaman mentimun dan tomat lanjaran, bambunya harus 2 buah, kiri dan kanan. Tetapi ujung atas lanjarannya disatukan, diikat dengan tali bambu. Mentimun dapat merambat dan bertahan di lanjaran bambu itu karena memiliki sendiri jenis akar gantung untuk melilit dan menahan batangnya di lanjaran itu. Adapun tanaman tomat, ia harus dibantu manusia dengan cara diikatkan ke lanjarannya supaya tidak jatuh merambah di tanah, terutama saat mulai berbuah. Semua pekerjaan merawat tanaman itu membutuhkan ketelatenan, kesabaran, dan harus penuh perhatian. Kebiasaan merawat tanaman itu membentuk jiwa sang piatu menjadi anak yang bertanggung jawab, mencintai alam, dan berlatih bersyukur dengan pertumbuhan tanamannya yang semakin hari semakin tumbuh subur. Semakin hari semakin kelihatan perubahannya. Bahan-bahan bunga berubah menjadi bunga-bunga yang indah, mengundang serangga yang mengambil madunya sambil mengawinkan putik dengan kepala putiknya. Setelah itu, bunga-bunga indah berubah menjadi buah-buah sayur yang kecil, semakin lama semakin besar. Tetapi ada juga yang gagal tumbuh dan jatuh sia-sia membusuk di tanah. Di musim kemarau, ia harus menyiram tanamannya supaya tetap tumbuh subur tanpa kekurangan air. Ia menyiram tanaman dengan air dan sumber mata air gunung yang diambil dengan menggunakan gerigi atau tempat air dari bambu. Gerigi itu panjangnya sepanjang 1,5 ruas bambu, kira-kira 60 cm. Tali gendongan gerigi tersebut dari jenis rotan kecil sebesar jari telunjuk, membujur dari ujung bawah ke atas untuk disangkutkan pundak kiri atau kanan. Berbagai macam tali dapat diperolehnya dari alam, seperti rotan, akar pohon, dan batang atau pelepah daun pisang yang kering. Ia pun pandai membuat tali dari bambu tali. Bambu hijau yang dipotong dan diiris tipis-tipis seperti bahan anyaman. Untuk memikul hasil kebun yang piatu membuat sendiri berontang keranjang pikulan yang dibuat dari anyaman bambu dan rotan. Nah, pemikulnya itu dibuat dari bambu air, jenis bambu yang tebal dan kuat. Yang dipotong kira-kira panjangnya 1 meter, dibelah, dihaluskan, dan dikeringkan. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini dulu ya. Miss Anggi membaca dongengnya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, sekarang Miss Anggi akan mereview hasil dari bacaan dongeng yang tadi Miss Anggi bacakan. Jadi, tokoh yang ada di dalam cerita dongeng ini ada 2, yaitu sang piatu dan neneknya sang piatu. Sang piatu ini orangnya sangat pecinta alam dan bertanggung jawab. Sedangkan neneknya adalah seseorang yang bijak dan selalu mengingatkan kebaikan kepada cucunya sang piatu. Cerita ini terjadi pada siang hari karena ketika sang piatu dan neneknya bercocok tanam, itu pasti sudah jelas jika suasananya adalah siang hari. Nah, untuk di sini latarnya adalah di kebun, di perkebunan yang dimiliki oleh neneknya sang piatu. Wah, menyenangkan sekali ya anak-anak membaca dongeng ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya anak-anak. Sekarang Miss Anggi minta anak-anak untuk mencari tahu apa sih inti dari dongeng yang Miss Anggi bacakan tadi. Nah, sekarang Miss Anggi pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.